Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. ini adalah podcast kita yang pertama. Kita menghadirkan narasumber langsung dari pimpinan Pucuk Direktur Yayasan Islam Syifa Fikriyah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik, semua sehat. Alhamdulillah ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya Yayasan Islam Syifa Fikriyah mengeluarkan program wakaf mobil ambulans ya. Kita lihat sudah ramai di sosial media, di Facebook, Instagram, atau mungkin di grup-grup WA atau status-status WA juga sudah banyak diposting oleh orang-orang teman-teman Syifa Fikriyah. Nah, kita mau tahu nih sedikit cerita apa sih yang melatar belakangi dari teman-teman Syifa mengeluarkan program wakaf mobil ambulans ini. Nah, silakan Pak Haji. Betul, jadi memang Yayasan Islam Syifa Fikriyah mengadakan program wakaf pengadaan mobil ambulan. Ini bertolak dari keputusan rapat kerja, kan tetapi jauh sebelum itu kami teman-teman keluarga besar Yayasan Islam Syifa Fikriyah ini sering dimintai tolong para tetangga, para keluarga besar bahwa ketika ada seseorang yang sakit ya, kemudian tidak mempunyai biaya, tidak bisa atau tidak mempunyai mobil untuk mengantarkan ke rumah sakit atau klinik terdekat, itu biasanya kami walaupun tengah malam seringkali dihubungin para tetangga ataupun keluarga besar yayasan ataupun orang-orang yang kenal dengan Yayasan Islam Syifa Fikriyah. Nah, ini dengan adanya keputusan rapat kerja tahun ini, alhamdulillah ya kita sekalian sebagai legalitas. Jadi supaya nanti kita programnya jelas ya, kita Yayasan Islam Syifa Fikriyah mau mengadakan wakaf pengadaan mobil ambulan dengan fungsi untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Baik, berarti itu merupakan program kerja dari tahun ini. Ya, terutama program kerja spesialisnya bidang sosial. Karena iya. Bidang sosial ini kita bergerak di pendampingan pada orang-orang yang tidak mampu, baik itu secara ekonomi, walaupun sesekali kita mengadakan peduli duafa, atau bisa jadi orang-orang yang kebetulan membutuhkan bantuan biasanya akan melaporkan ke Syifa Fikriyah dan kami akan berusaha sebisanya membantu walaupun dengan keterbatasan yang ada. Baik, ini kan mobil ambulan ini tentu saja program yang sudah dicanangkan pada program tahun ini. Tentu ada anggaran untuk mobil ini. Apakah murni dari teman-teman yang akan ingin wakaf atau mungkin dari alokasi dari yayasan sendiri itu ada seperti itu Pak Haji? Sementara begini, kita memang seringkali pengadaan di Syifa Fikriyah itu baik pengadaan tanah, pengadaan bangunan, ini seringkali kita mengandalkan keikhlasan para agnia atau donatur yang mana memang untuk kebaikan bersama, bukan untuk seseorang ataupun sekelompok, tapi untuk kebaikan bersama. Jadi program ambulan ini juga kita sebarluaskan bahwa program wakaf ini untuk 10.000 pewakaf, yang artinya kalau misalnya memang ini akan berjalan, walaupun satu orang itu 25.000 ibaratnya, kita akan mencapai 1 unit mobil karena target mobil kita adalah 250 juta satu ambulan, 1 unit ambulan. Ya, jadi kita memang untuk anggaran pertama itu kita mengandalkan donasi dulu. Nah, nanti kita lihat. Kita targetnya bulan Desember. Nah, nanti Januari insya Allah ambulan itu sudah terrealisasi
Nah, apabila belum, mungkin nanti kita akan carikan dana-dana yang ada di Yayasan Islam Syifa Fikriah ini. Ya. Selanjutnya, dari awal pasti kan ada tantangan atau kendala-kendala yang dihadapi. Seperti apa? Bisa cerita sedikit, Pak Direktur? Ya, tentu saja kita kalau kemudian kita ke publik atau publik ke area ya, tentu ada pro dan kontra tentunya. Bisa jadi orang akan berpendapat, oh itu ya ambulan Yayasan Syifa Fikriah mungkin tidak akan respon. Tetapi ketika orang yang mempunyai daya responsivitas tinggi, kemudian kepedulian tinggi, insya Allah tidak memikir. Karena kita ambulan itu nanti juga dimanfaatkan untuk semua orang. Tidak melihat golongan, tidak melihat agama. Barang siapa yang perlu ditolong, kita tolong. Nah, makanya kemudian ya kita wajar ketika ada program itu pro dan kontra. Dan tentunya kami mengharapkan respon ataupun partisipasi dari para agnia, para orang-orang yang punya rezeki lebih, mudah-mudahan berkenan mensupport program mulia ini, karena ini adalah untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya ya, setelah digulirkan program wakaf mobil ambulans ini, mungkin kita mendengar komentar-komentar atau respon-respon dari masyarakat terhadap program wakaf mobil ambulans ini. Komentarnya seperti apa gitu? Ya, selama ini kalau saya via medsos, ini alhamdulillah kenalan saya khususnya relasi itu sangat antusias. Ya, sangat menghargai program mulia ini, karena memang ini ditujukan untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu, dan kita insya Allah tidak memperhitungkan biaya dulu. Ya. Nanti insya Allah bisa di cover bensin ataupun biaya akomodasi etol misalnya, insya Allah bisa. Nanti kita ada program-program dari agnia internal Syifa, maupun nanti kita mudah-mudahan bisa berkembang. Jadi sehingga kita bisa memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mau berobat tetapi tidak mempunyai sarana untuk menuju klinik terdekat ataupun rumah sakit, itu bisa terbantu. Sehingga kita bisa meringankan beban orang-orang yang lemah, sehingga sakitnya tidak tertunda untuk berobat, tapi sakitnya segera teratasi. Begitu, Mas. Oh, berarti peruntukan mobil wakaf ini sementara untuk peruntukan orang yang sakit. Ya, seperti itu. Jadi antar jemput ke rumah sakit. Seringkali kami menerima orang yang minta bantuan misalnya karena harus operasi ke RSCM. Nah, RSCM itu kan lumayan jauh. Nah, kemudian mereka kebingungan, tidak punya mobil, dan ketika mau pinjam kepada tetangganya tidak punya keberanian. Sedangkan penyakit tidak bisa ditunda-tunda ataupun ditunggu, harus diobatin seperti itu. Ya. Terakhir gitu, Pak Direktur, ya. Harapan kepada masyarakat khususnya wilayah Cikande mengenai program wakaf mobil ambulans ini seperti apa? Insya Allah kami berharap masyarakat akan mengetahui keberadaan mobil ini, dan kemudian ketika ada orang yang sakit tidak ada sarana untuk mengantarkan ke rumah sakit, akan tersebar. Akan ini bahwa di sana di Syifa Fikriah ada ambulan yang insya Allah gratis. Ya, walaupun nanti operasinya seperti apa, tapi insya Allah kita usahakan ketika orang itu memang benar-benar tidak punya, tidak usah mikir biayanya, kita antarkan saja. Karena kita sudah biasa mengantarkan, mendampingi orang sakit yang mana mungkin ke rumah sakit terdekat ataupun ke RSCM untuk operasi ataupun untuk perawatan yang berkali-kali pulang balik, tapi insya Allah kita Allah memudahkan itu, sehingga orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang lemah tidak punya sarana, bisa kita perhatikan, bisa kita ringankan, sehingga bisa berobat sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Baik. Jadi memang program wakaf mobil ambulans ini sangat urgent dan dibutuhkan oleh masyarakat, ya, karena prosesnya akan lebih cepat dan mudah ketika kita sudah memiliki mobil ambulans ini. Ya. Nah, kita berharap program ini dapat terwujud dengan segera dan
baik gitu. Ya, mudah-mudahan kami berharap khususnya keluarga besar Islam Syifa Fikriya ada keinginan kuat untuk mewujudkan atau merealisasikan program ini, dan masyarakat sekitar kemudian mari kita ajak bersama-sama juga, mudah-mudahan mendukung, mensupport apa yang akan kita usahakan sehingga cepat terrealisasi. Amin. Ya, amin. Ya. Baik, teman-teman Syifa Fikriya, gitu tadi wawancara kita dengan Direktur Yayasan Islam Syifa Fikriya mengenai program wakaf mobil ambulans ini. Mudah-mudahan memang ini sangat dibutuhkan dan diperlukan dapat terwujud dengan cepat. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Haji atas Ya. waktunya. Terima kasih, sama-sama Mas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan